Sebelumnya, perkenalkan saya Fatjatul Jannah dengan NIM 2101178 bertindak sebagai moderator dari kelompok 1. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Ginjal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Kak Nia Audina, kemudian ada Alia Anissa, ada Anissa, ada saya sendiri Fatjatul Jannah, ada Mukhairani Azmi, kemudian ada Pujiana, ada Siti Aisyah, ada Siva Khalisa Melza, dan yang terakhir ada Yuniar Lutfila. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan anatomi dan fisiologi ginjal. Di sini pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu ada anatomi ginjal, ada vaskularisasi ginjal, nefron, glomerulus, dan juga tubulus. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama yaitu anatomi ginjal. Anatomi ginjal ini dia terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, saraf di kandung kemih, dan juga uretra. Ginjal atau ren ini adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur keseimbangan air dan juga metabolit dalam tubuh. Dan juga dia mempertahankan keseimbangan asam basah dalam darah. Untuk ginjal, dia berfungsi menyaring kotoran, terutama itu pada urea, dari darah dan juga membuangnya bersama dengan air, yaitu dalam bentuk urin. Kemudian ginjal fungsi ekskresi yaitu sebagai mempertahankan osmolaritas pada plasma dan juga mempertahankan kadar elektrolit pada plasma kita. Serta mempertahankan pH plasma itu sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan H+-nya dalam membentuk HCl3-nya. Kemudian akan mengekskresi produk akhir nitrogen dan juga metabolisme proteinnya, terutama urea, asam urat, dan juga kreatininnya. Nah, cabang dari kedokteran dia juga mempelajari bahwa ginjal dan penyakitnya ini yang disebut dengan nefrologi. Nah, untuk ginjal itu dia terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, yang mana di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Kemudian dia dibungkus dengan lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneumnya. Kedudukan ginjal ini itu dapat diperkirakan dari belakang, mulai dari ketinggian vertebrata thoracalis itu terakhir sampai vertebrata lumbalis ketiga. Ginjal kanan itu akan sedikit lebih rendah dan tebal daripada ginjal pada bagian kiri. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan oleh hati yang menduduki lebih banyak ruang di sebelah kanannya. Nah, ginjal ini dia berjumlah 2 buah dengan panjang ginjal itu sekitar 6-7,5 cm dan untuk tebal ginjal itu sekitar 1,5-2,5 cm dan berat ginjal pada laki-laki dewasa yaitu sekitar 150-170 gram, sedangkan berat ginjal pada wanita dewasa sekitar 115-155 gram. Terlihat di sini kalau ginjal pada laki-laki dewasa itu lebih berat dibanding dengan ginjal pada wanita dewasa. Bentuk ginjal itu pada gambar di samping terlihat kalau bentuk ginjal ini seperti kacang merah. Nah, untuk ginjal dia juga dilapisi pada bagian dalam dan juga luarnya. Nah, pada bagian dalam ginjal dia dilapisi dengan kapsula renalis, sedangkan pada bagian luar ginjal itu dia akan dilapisi oleh kapsula adiposa.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya adalah bagian dari ginjal. Yang pertama adalah korteks, yaitu bagian ginjal paling luar yang dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Kemudian ada medula, yaitu sumsum ginjal yang terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Kemudian ada pelvis renalis, yaitu ujung ureter yang berpangkal di ginjal yang berbentuk corong lebar. Selanjutnya ada nefron, yaitu unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus colligensus. Selanjutnya adalah proses yang terjadi pada bagian-bagian ginjal. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Darah yang mengalir di tubuh kita akan disaring di dalam glomerulus. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Setelah proses reabsorpsi, akan terbentuk urin sekunder. Yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Urin sekunder yang berasal dari lengkung Henle akan disalurkan ke tubulus contortus distal. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Selanjutnya, peredaran darah ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari arteri renalis. Arteri renalis mempunyai dua cabang, yaitu yang pertama cabang anterior, di mana cabang anterior ini bertugas memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventral. Yang kedua ada cabang posterior, di mana cabang posterior ini bertugas memberikan darah untuk ginjal posterior dan dorsal. Baiklah, yang kedua yaitu ada vaskularisasi ginjal. Yang mana vaskularisasi ginjal ini mendapatkan darah dari arenalis, merupakan cabang dari aorta abdominalis. Sebelum memasuki ke ginjal, arenalis ini bercabang dua, yaitu ada ramus anterior dan ada ramus posterior. Nah, ramus ini dia bercabang lagi menjadi 5, yaitu ada segmentalis yang memvaskulasikan atau satu segmen ginjal. Kemudian ada segmentalis memberikan cabang interlobaris dan memberi cabang arcuata. Kemudian arcuata ini dia memberikan cabang dalam korteks ginjal yang disebut dengan interlobularis. Kemudian interlobularis ini dia akan bercabang-cabang, dia menjadi anteriole efferent. Selanjutnya, vaskularisasi ginjal. Arteriol menuju kapsul bawani dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler-kapiler ini bersatu menjadi arteriol efferent. Kapiler-kapiler pada kapsul Bowman disebut dengan glomerulus. Arteriol efferent membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis disebut dengan arekta. Arekta memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi virekta. Dan yang ketiga ada nefron. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron yang berjumlah lebih dari 2,4 juta. Nefron terdiri dari yang pertama glomerulus, di mana terjadi proses filtrasi. Yang kedua ada tubulus, di mana cairan filtrasi ini diubah menjadi urin. Yang kedua ada nefron merupakan unit fungsional dasar dari ginjal. Nefron ini berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut atau zat elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontransport.
Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut dengan urin. Selanjutnya, sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi, yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus, yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus, sebagai tempat penyaringan darah yang menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan juga urea. Setelah itu, glomerulus akan menghasilkan urin primer. Yang kedua, kapsul Bowman, sebuah kantong atau kapsul yang menyelimuti glomerulus. Yang ketiga, tubulus contortus proximal, berbentuk seperti koil longgar, berfungsi menerima cairan yang telah disaring oleh glomerulus melalui kapsula Bowman dan mereabsorpsi urin primer untuk menghasilkan urin sekunder. Yang keempat, lengkung Henle, penghubung antar tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang kelima, tubulus contortus distal, saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Setelah menjadi urin sekunder, zat-zat yang tidak berguna dilepaskan oleh tubulus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Yang keenam, tubulus collectivus, berbentuk seperti tabung yang panjang dan sempit, yang menampung urin untuk disalurkan ke pelvis, menuju ke kandung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lutfila dengan NIM 2101215. Baiklah, selanjutnya yaitu glomerulus. Arenalis memvaskularasi ginjal setelah bercabang-cabang akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arterioli afferens dan memasuki tubulus dan mengalami invagensi yang disebut kapsula Bowmani dan membentuk kapiler. Kapsula Bowmani dan kapiler ini disebut glomerulus. Kapiler ini meninggalkan glomerulus dan membentuk arterioli efferens. Arterioli efferens ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Selanjutnya yang kelima yaitu tubulus. Setelah mengalami filtrasi, cairan yang ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Kemudian tubulus proximalis menampung hasil filtrasi glomerulus berkelok-kelok disebut tubulus contortus proximalis. Kemudian ada lobe of Henle. Kelanjutan tubulus proximalis tidak berkelok yang terdiri dari pertama pars descendens yang dibagi menjadi tebal dan tipis, kemudian pars ascendens yang dibagi menjadi dua bagian juga yaitu tebal dan tipis, dan yang terakhir yaitu ansa Henle yang merupakan pertemuan antara pars ascendens dan descendens yang berupa lengkungan. Tubulus distalis berkelok-kelok dan berakhir menjadi tubulus arcuatus yang bermuara ke dalam tubulus collectivus, bergabung menjadi ductus papillaris Bellini dan menjadi kalik minor. Aparatus justa glomerulus merupakan sel ginjal yang menghasilkan renin. Sel ini terdapat pada epitel tunik, media arteriole afferens. Di tempat arteriole ini memasuki glomerulus. Penyakit pada ginjal. Yang pertama, gagal ginjal akut atau GGA. GGA merupakan suatu sindrom metabolik atau patogenik pada ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Yang kedua, gagal ginjal kronik atau GGK. Merupakan gangguan fungsi ginjal renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh ginjal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan
cairan. Yang ketiga, batu ginjal. Penyebab terjadinya batu ginjal karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan nyeri. Yang keempat, pyelonephritis. Pyelonephritis adalah radang seluruh bagian ginjal. Kerusakan ini sering dimulai dengan infeksi bakteri pada pelvis ginjal dan kemudian melebar ke bagian utama ginjal. Yang kelima, penyakit polisistik. Penyakit ini disebabkan karena sistem saluran ginjal merusak nefron dan menghasilkan pembesaran seperti kista atau benjolan. Yang keenam adalah radang ginjal atau nefritis, terjadi karena adanya kerusakan pada nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Rusaknya nefron mengakibatkan urin masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan menjadi terganggu. Baiklah, sekian presentasi kelompok 1 pada hari ini. Kami selaku penyaji mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.